Kami masih melanjutkan bincang-bincang terkait siapa yang akan menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2,5 tahun hingga 2024 nanti pilkada serentak lagi. Saya kembali ke Mas Herbut. Mas Herbut, tadi salah satu syarat yang diajukan oleh Pak Basri dari Partai Golkar adalah yang penting netral. Dari tanggapan Anda, Mas Herbut, dari 3 nama ini, Pak Marula, Pak Heru, Pak Bahtiar, mana yang paling netral? Iya, tentu saya kira harapan partai politik menginginkan kandidat calon pelaksana tugas gubernur DKI adalah yang tidak memiliki kepentingan. Saya katakan seperti itu. Jadi kalau bahasa netral ya tentu bahasa sulit sekali mencari orang yang akan memegang peranan yang sangat strategis di DKI. Kita tahu bahwa 2 momentum penting yang akan dihadapi, ya bahkan 3 ya, pemilihan legislatif, lalu kemudian pemilihan presiden dan nanti pilkada itu sendiri. Nah, dari ketiga ini masing-masing memiliki historis secara profesional ya, ketiga-tiganya ini saya yakin mereka memiliki pengalaman birokrasi yang sangat mumpuni gitu ya. Sulit sekali kita mengatakan bahwa ketiga kandidat yang akan diajukan kepada Mendagri untuk kemudian dikirim kepada presiden ini tidak memiliki kemampuan birokrasi yang mumpuni. Tapi hemat saya dari ketiga nama ini tentu nanti beban politiknya akan sangat berat begitu. Nah, bagaimana mungkin harapan mereka nanti bisa betul-betul tidak memiliki kepentingan politik dari 3 momen politik pesta demokrasi yang akan mereka hadapi di tahun 2024 yang akan datang. Sangat berat menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Basri. Pak Basri, tadi Mas Herbut bilang sangat berat bebannya karena mereka tidak boleh memiliki kepentingan apalagi untuk 2024. Dari Golkar sendiri sebenarnya siapa jagoannya? PJ ini akan berlangsung kurang lebih 2 tahun lebih. Ya. Berakhir nanti pilkada rencana November 2024. Betul. Dan bisa jadi pelantikannya itu Februari atau Maret 2025. Ya. Jadi 2,5 tahun hampir. Yes. Sedangkan PJ ini bukan PLT. Artinya apa? Kewenangannya hampir definitif, sama dengan definitif. Iya. Kewenangannya, haknya akan sama. Jadi kalau PJ-nya ini benar-benar tidak bisa menjaga keseimbangan yang ada di DPRD dan eksekutif gitu, ya, tidak bisa kerjasama dan lebih cenderung kepada partai tertentu atau golongan tertentu atau kelompok tertentu, ini akan rusak. Ini pasti tidak akan bisa langgeng, tidak akan bisa maksimal. Sedangkan PR-nya masih banyak. Betul, banyak sekali. Kalau dari Golkar sendiri jagoannya siapa? Golkar dan apa alasannya? Yang kita utamakan sebenarnya adalah satu yang netral, sama punya pengalaman. Sehingga dari analisa kita, yang paling netral menurut Golkar itu Bahtiar, Dirjen Kemendagri. Oke. Ya. Dia adalah PNS murni, dia bukan partai politik. Yang kedua Sekda, dia juga tidak berpartai politik, ya. Yang ketiga baru Pak Heru. Iya. Pak Heru kita tahu kan ada dengan sekarang dia sama Pak Presiden dan pasti ada ditakutnya ada kecenderungan asal politik. Kemudian pengalaman yang paling tinggi siapa? Pak Bahtiar pernah jadi PJ Gubernur. Iya, Kepri ya, betul. Okay. Saya terakhir ke Mas Herbut. Mas Herbut, tanggapannya tadi Mas Herbut udah senyum-senyum aja nih. Iya, saya kira teman-teman di Golkar DKI Jakarta tadi disampaikan oleh Mas Basri, ya tentu memiliki penilaian terhadap masing-masing kandidat. Ya, publik atau masyarakat juga memiliki penilaian yang lain ya. Saya kira kenapa saya katakan tadi memiliki kemampuan yang sama, tentu saya yakin juga dalam hal ini Mendagri dan Presiden tidak akan juga melepas gitu ya. Baik, Mas Herbut, kami mohon maaf karena waktu dialognya sudah habis karena ini sudah mepet azan maghrib. Terima kasih Mas Herbut, terima kasih Pak Basri telah bergabung bersama kami di iNewsroom dan pemirsa, kami akan kembali usai kumandang azan maghrib.